lagi cari buah sih sebetulnya, dan tiba-tiba di supermarket aku kepikiran tentang satu hal yang I think it's so loud, tapi aku kepikiran tentang generational trauma atau trauma antar generasi yang mungkin nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang tahu menahu tentang bahayanya trauma antar generasi ini, bahkan nggak tahu gimana caranya untuk bisa memutus tali karma dari generational trauma ini. Generational trauma itu apa sih? Sebetulnya generational trauma itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa manifested dalam father issues, mother issues, atau bahkan grandparents issues, dan ya family issues in general. Dan dampaknya apa kalau kita nggak sadar kita punya generational trauma? Pola pikir kita, mindset kita itu akan sangat-sangat kebentuk dari mindset generasi sebelumnya. Itu kalau kita mau bahas dari perspektif astrologi, ada Pluto, atau ibaratnya aku sering bilang Pluto itu adalah teaching antar generasi yang mungkin tiap generasi itu beda-beda. Contohnya aku punya Pluto in Sagittarius. Anyways, biasanya dalam isu atau topik tentang generational trauma ada satu hal yang sangat-sangat melekat dalam diri kita yang sadar tidak sadar sebetulnya terjebak dalam siklus atau pola yang sama, yaitu powerlessness atau perasaan seperti kita merasa tidak berdaya. Maksudnya gimana sih perasaan seperti kita powerless gitu loh, karena dampak dari generational trauma. Yang pertama, misalnya aku tinggal di lingkungan yang sebetulnya sangat-sangat patriarki, dan paham patriarki yang toxic atau paham patriarki yang beracun itu bisa jadi sebetulnya penyebabnya adalah generational trauma juga. Dan gimana caranya kita bisa membebaskan diri dari generational trauma? Yang pertama-tama, ingatkan diri kita, bukan berarti aku ngajarin teman-teman untuk melawan atau membangkang, tapi untuk kita bisa membebaskan diri dari generational trauma, kita harus pahami kalau kita itu adalah divine being, divine creation, yang kita juga punya free will. Mungkin orang tua kita sebelum-sebelumnya juga menjadi korban dari teaching atau generational teaching dan generational traumanya pada masa itu. Dan gini, mungkin ada di antara teman-teman yang ngerasa kamu gampang banget ribut sama ortu, atau gampang banget ribut sama papa, gampang banget ribut sama mama. Kamu ngerasa mereka nggak bisa ngertiin kita. Kamu ngerasa kayak we've tried our best to speak up, tapi mereka nggak bisa ngertiin gitu loh. Sebetulnya bukannya mereka tidak bisa mengerti atau tidak bisa memahami. Hanya saja mungkin mereka sudah terbentuk dalam pola asuh dan kebiasaan yang mereka serap, yang mereka absorb, ya lagi-lagi dari pola asuh generasi-generasi sebelumnya. Contohnya apa sih generational trauma yang menurutku beracun? Misalnya paham bahwa tendensi rushing, misalkan perempuan kalau misalnya udah masuk umur segini, kalau belum nikah nanti begini, nanti begitu, dibilang perawan tua atau bla 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 bla. Atau laki-laki harus selalu jadi penanggung jawab dalam hubungan atau dalam keluarga. Padahal keseimbangan atau balance itu penting. Dan toh dalam diri, contoh lain adalah laki-laki nggak boleh nangis. Atau kalau laki-laki nangis itu baperan. Padahal setiap orang berhak untuk punya emosi loh. Setiap orang, maskerku, setiap orang berhak untuk punya emosi. Setiap orang berhak untuk honoring their trauma. Dan contoh lain dari generational trauma itu adalah ketika kita banyak di antara kita yang sebetulnya aku rasa sangat-sangat terbungkam karena mereka tidak terbiasa untuk mengekspresikan diri. Bahayanya apa? Toxic generational trauma itu bisa juga terakumulasi, jadi misalnya tendensi suka membentak orang lain, atau kita tidak bisa mengelola dan memahami emosi yang kita rasakan itu apa, atau perasaan yang kita rasakan itu apa, atau macam-macam sih sebetulnya bentuk generational trauma itu. Dan gimana caranya agar kita bisa mulai bukan hanya memahami bahaya dari generational trauma itu apa,
tapi kita juga mulai bisa untuk ibaratnya melihat realita hidup kita bukan lagi dari perspektif korban atau bukan lagi dari mindset korban, tapi mulai dari mindset love atau cinta, unconditional love. Percaya sama aku juga bertumbuh di lingkungan yang aku bisa bilang sangat-sangat patriarki yang aku bilang tadi. Dan karena lingkunganku sangat-sangat patriarki, ada masanya dimana aku juga sebetulnya rada-rada males ya, rada-rada males sama terlalu banyak interaksi dengan keluarga. Sampai aku tiba di titik kalau oke, keluarga gue juga akumulasi, mereka juga punya traumanya masing-masing. Ibu kamu, ayah kamu, kakak kamu, nenek kamu, kakek kamu, mereka juga punya traumanya masing-masing. Dan mungkin pada masanya mereka bertumbuh, mereka tidak punya akses untuk mendapatkan informasi sebanyak yang kita dapatkan. Dan itu bukan proses yang mudah untukku juga mengakui kalau I have the power now. See, we have the power now. Kita nggak lagi powerless lagi, kita nggak lagi tidak berdaya lagi. Dan kalau kita sudah terlanjur atau terus-menerus mengizinkan diri kita terjebak dalam mindset powerless, lagi-lagi karena pola asuh atau terlanjur kemakan generational trauma yang setoksik itu, sebahaya itu, yang ada rugi di kamu. Biasanya memang, dan aku rasa bukan biasanya sih, kita yang sebetulnya sudah punya akses lebih untuk mendapatkan informasi. This is why I'm here, this is why I'm sharing with you guys. Kita yang sudah punya akses lebih untuk mendapatkan informasi dengan lebih mudah, it's in our power gitu loh. Sebetulnya ini adalah tanggung jawab kita untuk memutus tali karmanya, memutus rantai karmanya, supaya generasi-generasi selanjutnya setelah kita itu nggak perlu merasakan apa yang kita rasakan. Pertama-tama, gimana caranya agar kita bisa membebaskan diri dari generational trauma. Dan generational trauma ini juga bisa terakumulasi atau termanifest dalam mindset seakan kita terlalu rushing, atau kita terlalu menganut hustle culture, atau kita terlalu menganut toxic patriarki. Banyak banget kok. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah akui kalau memang kita punya trauma itu. Banyak orang takut untuk mengakui trauma atau takut untuk merasakan luka, sebetulnya mungkin karena mereka tidak terbiasa bertumbuh dalam lingkungan yang memang perlu untuk menghargai emosi. Kayak aku bilang tadi, contohnya, cowok jangan nangis, cowok nggak boleh nangis, atau kalau kebanyakan nangis cengeng. Itu mindset yang menurutku toksik banget lah, sangat-sangat toksik. Karena kalau emosi kita pendam terus, lama-lama itu malah bisa memicu mental health issues, atau lama-lama malah bisa bikin kita nggak kenal sama diri kita sendiri, atau bahkan parahnya kita nggak kenal sama kebutuhan kita. Lalu selanjutnya, setelah kita mengakui kalau kita memang mungkin punya trauma dan kita punya luka, hargai keberadaan luka itu. Wajar kalau mungkin kita merasa terpancing atau kita ngerasa trigger. Aku pernah sharing tentang ini, tentang 5 fakta tentang trauma. Kamu bisa dengarkan di podcast aku, atau mungkin nanti aku bisa sharing lagi ke akun YouTube ini tentang videonya. Tapi yang kedua yang perlu kamu lakukan setelah kamu mengetahui dan menyadari kalau kamu punya trauma adalah belajarlah untuk menjadi step into your higher self power. Masuk ke dalam versi diri kamu yang saat ini, present time gitu loh. Bukan versi diri kamu yang di masa lalu yang pernah terluka atau pernah tersakiti. Aku tahu nggak mudah, aku tahu ini sangat-sangat nggak mudah. Karena kita cenderung melihat diri kita untuk melabeli diri kita sebagai korban. Oh, gue pernah disakiti oleh mama gue pernah disakiti oleh papa gue. Omongan mereka nggak enak. Sure, I know omongan mereka nggak enak. Tapi belum tentu mereka sadar apa yang mereka perbuat. Kenapa belum tentu mereka sadar apa yang mereka perbuat? Karena lagi-lagi mereka juga terbiasa terbentuk dalam lingkungan yang seperti itu. Dan kita di sini yang sudah dewasa, yang sebetulnya sudah bisa dan perlu lebih sering lagi belajar untuk memilah dan memilih informasi yang kita konsumsi, atau apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita terima. Bukan hanya konsumsi makanan atau minuman sih, tapi lebih ke apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, termasuk informasi. Kan kita dikasih logika, dikasih akal budi juga untuk mencerna dengan bijaksana apa yang kita masukkan ke dalam diri kita kan. Nah, keringetan. Dan setelah kita bisa memilah dan memilih dengan bijaksana apa yang mau kita cerna atau apa yang kita mau masukkan dalam diri kita ke dalam keseharian hidup kita, lalu pastikan kita bisa mulai melatih diri kita untuk melihat segala kondisi hidup kamu dari perspektif cinta kasih, perspektif unconditional love.
Gimana caranya? Mulai dari maafkan diri kamu sendiri. Maafkan dan kasih rasa cinta yang besar untuk diri kamu sendiri, yang mungkin saat kamu dulu tersakiti, atau kamu dengar omongan yang gak enak dari mungkin kakek kamu, nenek kamu, atau kamu dapat treatment yang gak enak dari keluarga kamu, dari orang tua kamu. Maafin diri kamu sendiri yang saat itu mungkin ngerasa pengen ngeberontak atau pengen marah, tapi dia nggak punya akses buat marah. It's not your fault. It's not your fault. Never has been and never will be. Lalu, selanjutnya, ini nggak akan mudah. Tapi teman-teman mungkin bisa lakukan misalnya teknik meditasi, Ho'oponopono, atau journaling, atau self-healing untuk releasing atau detach cord of traumanya, atau ikatan traumanya dengan orang yang pernah nyakitin kamu. Dengan kamu bisa melepaskan atau melepaskan pengampunan, itu artinya kamu juga bisa step into your house of power, dimana kamu bisa latihan untuk melihat realita kamu dan melihat orang tua kamu sebagai, atau melihat keluarga kamu, orang tua kamu, siapapun lah yang mungkin bagian dari leluhur kamu, sebagai sosok atau sebagai orang-orang yang mereka juga punya keterbatasan. Dan pada masanya, walaupun mungkin mereka menyakiti kamu, tapi pada masanya mereka juga berjuang dalam caranya masing-masing. Mereka juga pasti mengusahakan yang terbaik. Ampuni mereka, lihat mereka dari perspektif, mungkin mereka juga korban, dan pasti mereka juga korban. Dan lagi-lagi mungkin dulu mereka nggak punya akses untuk mendapatkan informasi yang kamu lagi dapatkan, atau informasi yang bisa kamu cari lagi ke depannya, atau kamu gali lagi ke depannya. Dan yang selanjutnya adalah mulai latihan untuk menjalani hidupmu dari perspektif unconditional love, altruism, bukan perspektif oh aku mau mencintai orang tuaku atau aku mau mencintai keluargaku hanya ketika mereka bisa kasih ini atau kasih itu ke aku. Tapi lihat mereka sebagai jiwa, lihat mereka sebagai jiwa yang juga butuh dicintai, butuh dikasihi, butuh diapresiasi. Bukan berarti kamu harus memaksakan diri untuk selalu berinteraksi sama mereka, apalagi kalau kamu ngerasa luka yang mereka sebabkan itu mungkin sedalam itu. Hargai keberadaan mereka, doakan mereka, hargai keberadaan mereka sebagai jiwa yang juga masih berhak untuk hidup. Tapi kalau kamu ngerasa kamu butuh untuk set boundaries atau set healthy boundaries, ciptakan batasan untuk nggak terlalu banyak berinteraksi sama mereka, it's okay, choose yourself, prioritas yourself, karena kamu juga berharga dan kamu berhak untuk pulih. Sama seperti mereka berhak untuk pulih juga. Kita nggak bisa maksain proses healing orang lain, tapi ketika kita mulai berani untuk sembuhin diri kita dan nyembuhin trauma kita, percaya sama aku, semakin kita fokus untuk meningkatin frekuensi dan vibrasi kita, otomatis frekuensi dan vibrasi I'm so excited sorry, otomatis apa yang frekuensi atau vibrasi yang kita tarik atau kita pancarkan itu juga menyesuaikan atau memproyeksikan apa yang memang ada dalam diri kita. Misal kamu memancarkan unconditional love atau kindness and positivity, otomatis apa yang kamu tarik dalam hidup kamu memang adalah kindness, positivity, and love. Tapi kalau misalnya kamu memancarkan hatred, negativity, kebencian, atau iri hati, atau amarah, dengki, sadar tidak sadar yang kamu tarik dalam hidup kamu adalah hal-hal tersebut juga. Panas ya? Ini aku terlalu excited banget nih. By the way, aku mau bayar dulu. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Semoga pesan yang aku sampaikan singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you.